Teman-temanku menghina suamiku karena seorang kuli bangunan. Mereka belum tahu suamiku adalah. Namaku Eka. Aku hanyalah perempuan biasa yang hidup sederhana bersama suamiku, Rangga. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuat kami merasa nyaman dan tenang. Rangga bekerja sebagai tukang bangunan. Begitu orang-orang mengenalnya. Setiap pagi dia berangkat dengan sepeda motor tuanya, mengenakan baju lapangan dan helm proyek. Tapi hanya aku yang tahu siapa dia sebenarnya. Hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Grup WhatsApp alumni SMA angkatan kami yang sudah lama sepi tiba-tiba kembali aktif. Seseorang mengirim poster undangan reuni. Reuni 15 tahun akan diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku terdiam menatap layar. Hatiku berkecamuk. Di satu sisi aku rindu masa-masa SMA, tapi di sisi lain, aku tahu sebagian besar dari mereka kini hidup bergelimang kemewahan. Ada yang jadi dokter, pengusaha, influencer, istri pejabat. Sedangkan aku, istri tukang bangunan. Penampilanku pun biasa saja. Tanganku nyaris menutup pesan itu. Namun tiba-tiba pesan pribadi dari Citra masuk. Eka, kamu dateng kan? Kita kangen banget. Semua hadir lo nanti. Pasti seru banget. Cah, dulu teman sebangkuku yang sekarang jadi sosialita. Sejak lulus, dia seperti hidup di dunia yang berbeda. Aku tahu dari media sosialnya, hidupnya penuh pesta, tas bermerek, liburan ke luar negeri. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel dan berjalan ke dapur, mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan makan malam. Malamnya, kami makan seperti biasa. Rangga duduk di seberangku. Wajahnya lelah tapi tetap hangat. Tangannya yang kasar karena kerja lapangan memegang sendok dengan hati-hati. Aku dapat undangan reuni SMA. Ucapku pelan sambil memandangi mangkuk nasi. Rangga tersenyum. Wah, bagus dong. Kamu harus datang. Aku menghela napas. Tapi, aku takut mereka menghinaku. Mas, aku bukan siapa-siapa. Penampilanku juga biasa. Nanti mereka nanya-nanya soal kamu. Terus tahu kamu tukang bangunan. Rangga tertawa pelan. Ia lalu menggenggam tanganku. Kenapa harus minder? Kamu nggak perlu pembuktian ke mereka. Hidup kita mungkin sederhana, tapi bahagia. Dan kalau soal aku, biar mereka pikir aku siapapun. Yang penting kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku terdiam. Kata-katanya selalu bisa menenangkan. Tapi perasaan minder itu tetap ada. Aku tahu cara teman-teman lamaku berbicara. Senyum manis, tapi menyindir dalam. Malam itu aku membuka lemari. Kutatap baju-baju yang menggantung. Tak ada yang bermerek, tak ada yang elegan. Semuanya sederhana. Tapi jika aku datang ke reuni nanti, aku harus siap dengan apapun yang akan mereka lontarkan. Paginya, aku membalas pesan Citra dengan singkat. Insya Allah aku datang ya, Cit. Dan sejak itu, pikiranku tak tenang. Reuni ini mungkin akan jadi reuni yang tak akan pernah kulupakan. Setiap kali rasa minder itu datang, aku selalu mengingat dari mana aku dan Rangga memulai segalanya. Hidup kami bukanlah kisah cinta mewah penuh kejutan romantis. Tapi justru disitulah aku menemukan makna dari kesetiaan dan perjuangan. Aku mengenal Rangga 5 tahun yang lalu. Saat itu aku bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajiku tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Rangga datang sebagai mandor proyek kecil di daerah itu. Awalnya aku mengira dia hanyalah tukang biasa, apalagi dengan pakaian kerjanya yang selalu lusuh dan penuh debu semen. Tapi entah mengapa, sikapnya berbeda dari kebanyakan pekerja. Ia ramah, sopan, dan punya cara bicara yang dalam dan terarah. Kadang, dia membahas hal teknis yang bahkan membuat pemilik toko terdiam mendengarnya. Waktu berjalan, kami jadi dekat. Rangga sering mampir ke toko saat jam istirahat.
kadang hanya untuk beli air mineral. Tapi akhirnya duduk ngobrol cukup lama denganku. Aku pun makin sering penasaran dengan sosoknya. Suatu hari, aku iseng bertanya, "Mas Rangga, kok kayaknya ngerti banget soal bangunan? Lebih dari sekadar mandor ya?" Dia tertawa waktu itu. Sedikit-sedikit. "Lah, namanya juga udah makan pasir dari kecil." Aku tidak menanggapi terlalu serius. Sampai suatu hari aku melihat dia membuka laptop tua di warung kopi dekat kosku. Di layar, tampak aplikasi desain bangunan. Jari-jarinya lincah membuat sketsa. Aku tertegun diam-diam. Beberapa bulan setelah kami semakin dekat, barulah dia cerita. Ia memang lulusan arsitektur, punya perusahaan sendiri, tapi lebih suka turun langsung ke lapangan. Katanya, banyak arsitek terlalu jauh dari realita pekerjaannya. "Aku mau ngerti dunia dari bawah," katanya waktu itu. "Biar kalau aku bangun sesuatu, aku tahu beratnya bukan cuma di gambar, tapi juga di tangan orang yang ngerjain." Aku tersentuh. Saat banyak orang berlomba-lomba menunjukkan gelar dan status, Rangga memilih menyatu dengan keringat dan debu. Dan yang membuatku semakin jatuh hati, dia tidak malu dengan kesederhanaannya. Kami menikah di aula kecil, tanpa pesta mewah. Cincin kami sederhana, tapi penuh makna. Banyak teman-temanku yang mempertanyakan pilihanku. Bahkan beberapa ada yang terang-terangan berkata, "Kenapa sih, Kak, nikah sama tukang bangunan? Kamu bisa dapet yang lebih." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka sebut tukang itu adalah orang yang merancang rumah-rumah mewah yang mereka puja. Tapi Rangga selalu berpesan, "Jangan bangga karena status. Banggalah karena hati." Sejak menikah, aku berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah. Rangga menanggung semuanya. Tapi yang membuatku kagum, meski perusahaannya jalan terus, dia tetap turun ke proyek, pakai helm, angkat semen, campur pasir. Katanya, itu bagian dari dirinya. Dan aku selalu mendukungnya. Jadi saat undangan reuni itu datang, aku tahu yang mungkin akan mereka hina adalah penampilan luar kami. Tapi bukan berarti kami tidak punya harga diri. Aku hanya belum siap menghadapi orang-orang yang menilaimu dari baju dan kendaraan. Padahal kebahagiaan tidak pernah terukur dari itu. Di balik pria berkaos lusuh yang sering orang sebut kuli bangunan itu, ada otak cemerlang, dan hati yang tidak semua pria punya. Aku tahu siapa suamiku. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menanggung cibiran orang-orang nanti? Aku belum yakin. 3 hari menjelang reuni, grup WhatsApp alumni makin ramai. Foto-foto persiapan sudah mulai dikirim. Citra mencoba gaun malam warna merah menyala. Nanda memamerkan heels barunya yang katanya limited edition dari Paris. Sementara dia sibuk update soal dekorasi ruangan hotel yang katanya dipesan langsung dari vendor premium. Aku hanya membaca dalam diam. Setiap pesan yang masuk membuat hatiku makin menciut. Ingin rasanya keluar dari grup itu dan pura-pura lupa bahwa ada reuni. Tapi sudah terlanjur. Aku sudah mengiyakan. Dan kalau aku membatalkannya sekarang, akan muncul banyak pertanyaan dan mungkin lebih banyak olokan. Hari itu aku berdiri di depan lemari yang pintunya mulai longgar. Kubuka satu persatu gantungan baju. Kemeja polos, blus berbunga, beberapa gamis sederhana, dan satu dress panjang warna biru langit yang pernah kupakai saat lamaran dulu. Tidak ada yang istimewa. Tidak seperti gaun-gaun teman SMA-ku yang sering kupandangi diam-diam di media sosial. "Kak, kamu ngapain dari tadi diam aja depan lemari?" tanya Rangga dari balik pintu kamar. Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Lagi bingung. Mau pakai baju apa pas reuni? Nggak ada yang cocok." Rangga mendekat, ikut melihat isi lemariku. "Kamu selalu cocok pakai apa aja. Yang penting kamu nyaman." Aku menarik napas panjang. "Tapi Mas, teman-temanku semua tampilannya mewah. Aku takut dibanding-bandingkan. Aku tahu penampilanku biasa aja. Aku nggak mau jadi bahan kasihan." Rangga menatapku serius.
Kamu bukan bahan kasihan. Kamu perempuan kuat. Kamu istri yang luar biasa. Kalau mereka menilai kamu dari sepatu atau tas, itu urusan mereka. Tapi aku tahu, kamu jauh lebih dari itu. Aku menunduk. Kata-katanya menyentuh. Tapi tetap saja, rasa minder itu tak pergi. Di dunia ini, kenyataannya, orang sering melihat bungkus dulu sebelum mengenal isi. Apalagi di acara reuni, tempat orang pamer kesuksesan dan status. Aku mencoba mencari-cari di marketplace baju baru yang kelihatan sedikit lebih elegan. Tapi tiap kali ku tatap harga, aku langsung urung. Bukan karena Rangga tak sanggup membelikan, tapi aku tak ingin terlihat seperti orang yang memaksakan diri. Aku ingin tetap jadi diri sendiri. Tapi tetap, aku ingin terlihat pantas. Akhirnya, aku memilih dress biru langit itu. Kupasangkan dengan selendang putih bersih yang kutemukan di bagian bawah laci. Kutata rambut panjangku yang biasanya hanya kugelung seadanya. Lalu kutatap wajahku di cermin. Biasa banget, gumamku pelan. Tapi aku tahu, dalam mata Rangga, aku mungkin tetap terlihat cantik. Hari sebelum reuni, aku mencoba berdandan sedikit, membuat alis, mengoleskan lipstik nude, dan memakaikan bedak tipis. Tak berani berlebihan. Aku takut terlihat norak di tengah mereka yang sudah terbiasa tampil seperti selebriti. Sore harinya, Rangga pulang dari proyek. Tangannya masih sedikit berdebu. Wajahnya basah oleh keringat. Tapi dia langsung berhenti di pintu saat melihatku sedang mencoba dress di depan cermin. Dia tersenyum. "Masya Allah, cantiknya istriku," katanya sambil mendekat. "Teman-temanmu bakal menyesal pernah meremehkanmu." Aku hanya tersenyum kecil. Di satu sisi aku merasa tersanjung, tapi di sisi lain perasaan minder itu terus menghantuiku. Satu malam lagi menuju reuni. Aku tahu besok akan jadi hari yang panjang. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat untuk menahan ejekan yang mungkin akan datang. Hari yang kutakutkan akhirnya datang juga. Reuni 15 tahun angkatan SMA kami akan diadakan malam ini, di Hotel Maharani, sebuah tempat megah di pusat kota yang sering jadi lokasi pernikahan kalangan atas. Pukul 5 sore, aku sudah siap. Dress biru langitku jatuh anggun sampai ke mata kaki. Rambutku kutata sederhana, hanya dijepit ke samping. Riasan wajahku tipis saja. Tidak mencolok, tapi cukup membuat wajahku terlihat segar. Rangga mengantarku dengan motor tua kesayangannya. Sepanjang perjalanan, jantungku berdetak tidak karuan. "Kalau kamu merasa nggak nyaman, aku bisa jemput kamu kapan saja," kata Rangga saat kami berhenti di depan lobi hotel. Aku menatapnya dan mengangguk. "Terima kasih, Mas. Doain aku kuat, ya." Rangga tersenyum. "Ingat, kamu bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi kamu segalanya buat aku." Kata-katanya membuatku sedikit lega. Aku turun dari motor dan melangkah masuk ke hotel dengan napas yang terasa berat. Di dalam, suasana sudah ramai. Lampu-lampu gantung kristal berkilau memantulkan cahaya hangat. Musik lembut mengalun. Meja-meja bundar ditata elegan. Dan para tamu sudah mulai berdatangan dengan penampilan terbaik mereka. Aku menatap sekeliling. Banyak wajah yang kukenali. Tapi mereka berubah. Mereka tampil begitu mewah. Gaun glamor, tas bermerek, sepatu berkilau, riasan sempurna. Beberapa bahkan datang bersama pasangan dengan jas dan mobil mewah. Langkahku terasa semakin kecil. Aku berusaha tersenyum, tapi senyumanku terasa kaku. Lalu, dari sudut ruangan, aku melihat Citra, Nanda, dan Diah, trio yang dulu selalu tampil mencolok di sekolah, dan tampaknya tak berubah hingga kini. Mereka melihatku. Citra langsung melambai dan menghampiriku. "Eka! Ya ampun, kamu datang juga. Lama banget nggak ketemu," ucapnya sambil memelukku singkat. Tapi tatapannya menelusuri dari ujung kepala hingga kakiku. "Wah, kamu makin kalem ya," kata dia sambil tersenyum kecil.
Matanya menatap dress biru tuaku yang jelas jauh dari level mereka. Nanda ikut menimpali. Kamu datang sendiri, Kak? Mana suamimu? Katanya suamimu tukang bangunan, ya? Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak bernada menghina secara langsung, tapi nadanya tajam, dibalut senyum palsu. Iya, jawabku pelan tapi mantap. Dia kerja di lapangan. Citra terkikik. Wah, hebat ya. Setia banget. Jarang loh ada perempuan zaman sekarang yang bisa bertahan hidup sederhana. Seketika itu, tawa kecil mereka meledak pelan. Aku hanya bisa menahan napas dan berusaha tidak menunjukkan perasaanku. Aku lihat dari grup. Kamu nggak banyak posting apa-apa ya? Nggak suka media sosial? Tanya dia sambil menyeruput mocktailnya. Aku mengangguk pelan. Nggak terlalu. Yah, nggak apa-apa sih. Nggak semua orang perlu pamer, kan? Kata Nanda, lagi-lagi dengan nada setengah menyindir. Hatiku mulai panas. Tapi aku tahan. Aku tak ingin membalas hinaan dengan kemarahan. Aku datang ke sini bukan untuk adu gengsi. Aku datang untuk menghadapi ketakutanku. Beberapa teman lain menyapaku juga. Tapi banyak dari mereka hanya basa-basi. Tak sedikit yang menatapku seolah bertanya, "Kok kamu bisa sih hidup begitu?" Aku duduk sendirian di salah satu sudut meja. Di tanganku ada segelas air mineral. Sementara meja-meja lain dipenuhi makanan mahal dan tawa keras. Aku mengirim pesan ke Rangga. Aku baik-baik aja. Tapi, kayaknya aku nggak cocok di sini. Dia membalas cepat. Kamu lebih dari cukup. Mereka hanya belum tahu saja siapa sebenarnya kamu. Dan siapa sebenarnya aku. Aku menatap layar ponsel dan tersenyum tipis. Di seberang ruangan, Citra dan teman-temannya masih sesekali melirik ke arahku sambil berbisik dan tertawa kecil. Aku tahu mereka membicarakanku. Tapi kali ini, aku tidak lagi ingin kabur. Biarkan saja mereka meremehkan. Aku punya keyakinan waktunya akan datang. Saat mereka harus menelan kata-kata mereka sendiri. Dan malam ini, baru permulaannya. Aku tak pernah membayangkan bahwa malam yang seharusnya menjadi ajang nostalgia dan tawa lama justru terasa seperti panggung hinaan yang disusun rapi, berbalut senyum palsu dan tawa pelan yang menyakitkan. Aku duduk di sudut ruangan, mencoba menahan segala rasa yang bergemuruh dalam dada. Gelas air mineral di tanganku sudah mulai berembun. Dinginnya menyalurkan sedikit rasa tenang ke telapak tangan yang sejak tadi gemetar. Di seberang meja, Citra, Nanda, dan dia duduk bersama geng lamanya. Mereka tampak sibuk bercerita, tertawa keras-keras, sesekali menyebut nama-nama suami mereka yang katanya, direktur, pengusaha properti, pemilik dealer mobil Eropa. Mereka tertawa seperti ingin seluruh ruangan tahu bahwa mereka menang dalam perlombaan hidup. Aku sih nggak nyangka aja ya. Suara Citra terdengar dari meja sebelah. Cukup keras untuk kudengar. Eka tuh ternyata nikahnya sama tukang bangunan ya? Padahal dulu pintar lo dia. Kayaknya sayang banget gitu jatuhnya. Ya mungkin cinta kali ya, timpal dia, dengan nada tinggi yang dibuat seolah netral. Cinta kan buta. Kadang gak lihat siapa pasangannya. Yang penting katanya, setia. Tawa mereka meledak. Tidak semua menoleh. Tapi aku tahu cukup banyak yang mencuri dengar dan ikut tersenyum simpul. Nanda menambahkan, tapi gini loh, Cit. Zaman sekarang tuh, perempuan tuh harus pinter milih pasangan. Jangan asal. Soalnya nanti bawaannya capek terus. Hati capek, dompet juga capek. Aku menarik napas panjang. Bibirku terlipat rapat. Aku tidak ingin meneteskan air mata di ruangan ini. Tidak malam ini. Aku mengalihkan pandangan ke layar ponselku. Tidak ada notifikasi baru. Ingin rasanya menelepon Rangga dan memintanya menjemput sekarang juga. Tapi bagian dalam diriku menahan. Aku tidak boleh pergi dengan cara pengecut. Aku harus tahan. Tiba-tiba,
Citra bangkit dari kursinya dan menghampiriku. Ia duduk tanpa permisi di kursi sebelahku, sambil tetap membawa senyumnya yang manis tapi menakutkan. Eka, kamu nggak gabung sama kita? Lagi ngapain di sini sendirian? Tanyanya. Aku memaksa senyum. Aku nggak apa-apa, Cit. Lagi istirahat aja. Wah, kamu tetap low profile ya dari dulu. Tapi tetap cantik kok. Walaupun ya, agak beda ya penampilannya sekarang. Katanya dengan nada seolah pujian. Padahal aku tahu itu sindiran. Aku hanya menjawab. Aku nyaman jadi diriku sendiri. Citra tersenyum lebar. Itu bagus sih. Tapi aku tuh masih nggak percaya loh. Kamu, si Eka yang dulu ranking 1 terus, sekarang jadi istri tukang bangunan. Dunia ini emang aneh ya. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Mataku menatap langsung ke matanya. Lebih aneh lagi ketika orang menilai hidup orang lain hanya dari pekerjaannya, bukan dari isi hatinya. Jawabku tenang. Citra seperti terkejut, tapi hanya sejenak. Ia lalu tertawa kecil. Aduh, kamu masih tajam ya kalau ngomong. Ok deh, tapi kalau kamu butuh bantuan atau rekomendasi kerja, kabari aku ya. Ia berdiri dan kembali ke mejanya. Aku menghela napas panjang. Ingin rasanya keluar dari ruangan itu dan menjerit. Tapi aku tetap duduk. Aku harus kuat. Aku harus bertahan sampai akhir. Beberapa teman lain mulai berdatangan dan berpamitan. Tapi Citra dan gengnya masih bertahan. Dan terus tertawa membicarakan masa lalu. Tapi bagiku, malam ini bukan lagi soal mengenang masa lalu. Ini soal bagaimana manusia bisa begitu mudah merendahkan orang lain tanpa tahu apa-apa. Aku menatap langit-langit ballroom hotel itu. Lampunya berkilau mewah. Tapi tak semewah cinta yang kupunya di rumah kecilku bersama Rangga. Dan entah kenapa, justru malam ini aku semakin yakin, mereka belum tahu siapa sebenarnya suamiku. Dan waktunya akan segera tiba. Malam setelah reuni, aku duduk diam di ruang tamu sambil menatap langit-langit rumah kami. Aku belum bisa tidur. Suasana hati masih sesak oleh perlakuan Citra dan gengnya. Sakit, tentu. Tapi lebih dari itu, aku merasa diremehkan. Seolah hidupku dan hidup Rangga tak punya nilai hanya karena kami tampil sederhana. Rangga keluar dari kamar, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingku dan menyodorkan 1 gelas kepadaku. Aku menerimanya, lalu menatap wajahnya. Mas, aku memanggil pelan. HM. Mereka ngatain kamu tukang bangunan. Di depan banyak orang, suaraku mulai bergetar. Mereka seolah yakin, aku ini perempuan paling malang karena menikah dengan kamu. Rangga tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap tehnya, lalu memandangku dengan senyum tenang yang selalu membuatku merasa pulang. Mereka hanya tahu apa yang mereka lihat, katanya akhirnya. Dan selama ini aku memang tidak pernah ingin terlihat. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu Rangga benar. Tapi mungkin inilah saatnya aku menceritakan siapa sebenarnya suamiku. Bukan hanya pada dunia, tapi juga untuk diriku sendiri. Mengingat kembali, bahwa pria yang kusebut suami bukan orang sembarangan. Beberapa tahun lalu, aku masih bekerja di toko bahan bangunan kecil di pinggir kota. Gajiku pas-pasan, tapi aku bersyukur. Di sanalah aku pertama kali bertemu Rangga. Awalnya aku pikir dia hanya pekerja lapangan biasa. Pakaian kerja lusuh, helm proyek, tangan penuh kapur dan semen. Tapi caranya bicara sangat berbeda. Setiap kali dia datang, dia selalu menanyakan spesifikasi bahan secara detail, membahas komposisi material, bahkan menyarankan alternatif teknik pemasangan. Bukan cuma cerdas, tapi juga paham mendalam. Sampai akhirnya, aku tak sengaja melihatnya membuka laptop di warung kopi dekat tempat tinggalku. Di layar, ada gambar desain 3D rumah mewah. Jari-jarinya lincah menggeser, memutar, mengubah ukuran bangunan lewat aplikasi desain arsitektur profesional. Aku sempat berdiri membeku di belakangnya,
Tak percaya, Mas Rangga? Tanyaku ragu. Dia menoleh, sedikit tersipu, lalu menutup laptopnya. Kamu ngelihat ya? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Mas, itu desain kamu? Tanyaku. Iya, jawabnya pelan. Aku arsitek. Ka. Sebenarnya aku punya kantor kecil di kota. Tapi aku lebih suka terjun langsung ke lapangan. Aku ingat betul malam itu. Kami duduk lama sekali. Dia menceritakan bahwa dulu ia kuliah arsitektur di universitas negeri ternama. Ia bekerja di perusahaan besar setelah lulus, tapi merasa jiwanya terkekang. Semua proyek hanya jadi angka dan target. Tak ada sentuhan, tak ada rasa. Aku pingin tahu rasanya bikin rumah dari nol. Turun sendiri, pakai tangan sendiri. Baru aku bisa bilang, aku tahu caranya bikin rumah yang layak untuk manusia, bukan hanya klien. Dia membangun usaha sendiri dari bawah, tanpa membawa nama besar. Dia merekrut tukang, mandor, bahkan kuli dari kalangan bawah. Dia mendesain, lalu ikut mengerjakan, tidak untuk pamer, tapi agar dia bisa melihat langsung hasil kerja timnya. Rangga tidak suka difoto, tidak pernah memamerkan portofolio secara terbuka. Tapi klien-klien besarnya tahu siapa dia. Mereka yang menghargai karyanya selalu kembali. Aku kembali ke masa kini, menatap Rangga yang duduk di sampingku. Rambutnya sedikit berantakan. Tangan kasarnya menggenggam gelas teh. Tapi bagiku, dia adalah segalanya. Mas, bisiku. Kenapa nggak kamu tunjukkan siapa kamu yang sebenarnya waktu di reuni tadi? Dia tersenyum. Karena waktunya belum tepat. Jawabnya. Tapi aku janji, mereka akan tahu. Bukan karena kita ingin pamer, tapi karena mereka harus belajar bahwa menilai seseorang dari penampilan luar itu hal paling dangkal yang bisa dilakukan manusia. Aku menatapnya lama. Hatiku terasa penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak reuni tadi, aku tersenyum tanpa beban. Rangga bukan hanya suami. Dia adalah kebanggaanku. Dan mereka hanya belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu. Sejak reuni itu dimulai, aku terus bertahan karena keyakinan bahwa aku harus kuat. Tapi semakin malam, semakin banyak kalimat menyakitkan yang tak bisa kupendam dalam hati. Sekalipun senyumku tetap kupaksakan, hatiku sudah lelah. Aku menatap jam dinding di ballroom hotel. Sudah lewat jam 9 malam. Suasana makin ramai. Musik makin keras. Beberapa alumni naik ke atas panggung kecil untuk bernyanyi. Yang lain sibuk bersuah foto sambil tertawa keras-keras. Sementara aku duduk sendirian di meja pinggir ruangan. Tak seorang pun mengajakku bicara dengan tulus. Semua basa-basi. Semua pandangan menilai. Semua tawa terasa palsu. Aku membuka ponsel, mengetik pesan. Mas, aku capek. Aku mau pulang. Tak butuh waktu lama. Rangga membalas. Tunggu di lobi. Aku otu. Aku menghela napas. Kuangkat tasku, berdiri perlahan, dan berjalan keluar ruangan. Beberapa pasang mata mengikuti langkahku. Salah satu dari mereka, aku yakin Nanda, berbisik sambil menahan tawa. Saat aku sampai di lobi, suasana lebih sepi. Udara malam masuk dari pintu kaca yang terbuka. Aku duduk di salah satu sofa, berusaha menenangkan diri. Di dalam hati, aku ingin menangis. Tapi air mataku masih terlalu keras kepala untuk jatuh. Beberapa menit kemudian, suara motor tua yang kukenal berhenti di depan hotel. Kupalingkan kepala. Rangga turun dari motornya, memakai jaket kerja warna pudar dan helm proyek yang biasa. Beberapa orang yang berdiri di luar menoleh sekilas, mungkin tak tertarik. Bagiku, pria yang tampak sederhana itu adalah dunia. Aku segera berdiri dan menghampirinya. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, terdengar suara mengejek dari belakangku. Wah,
Eka dijemput juga ya sama tukangnya langsung. Suara Citra terdengar begitu lantang. Aku membeku. Kupalingkan kepala. Di belakangku, Citra berdiri bersama Nanda dan Diah. Mereka baru saja keluar untuk merokok di dekat teras hotel. Matanya menatap Rangga dari kepala sampai kaki, lalu tertawa mengejek. Nanda menambahkan, "Masya Allah, romantis banget ya. Pakai motor tua segala, helm proyek pula. Kayaknya langsung dari lokasi bangunan, ya?" Diah menyindir. Rangga menoleh ke arah mereka. Senyumnya tetap tenang. Dia mendekatiku dan menggenggam tanganku di depan mereka. "Ayo pulang, sayang," katanya lembut. Aku hanya mengangguk. Tapi saat kami berdua hendak berbalik menuju motor, Citra masih belum puas. "Eka, next time kalau kamu punya waktu, aku ajak deh ke salon langgananku. Kasian lihat kamu kayak nggak dirawat," ucapnya dengan tawa mengejek. Aku menoleh, ingin bicara. Tapi Rangga lebih dulu bicara. Dengan nada santai namun tegas, ia berkata, "Terima kasih tawarannya, Mbak Citra. Tapi istri saya nggak butuh salon mahal untuk terlihat cantik. Karena dia memang sudah cantik, di mataku dan di mata orang yang tahu makna cinta sejati." Citra terdiam. Begitu juga Nanda dan Diah. Mereka tidak menduga pria yang mereka anggap kuli bisa bicara dengan ketenangan seanggun itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku dan Rangga naik ke atas motor. Kami meninggalkan hotel itu, bukan dengan rasa malu, tapi dengan kepala tegak. Dalam perjalanan pulang, aku bersandar di punggung Rangga. Angin malam menyapu wajahku, tapi dadaku hangat. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa menang meski belum membalas apapun. "Mas," bisikku di tengah suara angin. "Ya. Kapan kamu mau tunjukkan siapa kamu sebenarnya?" Rangga tertawa pelan. "Tunggu saja. Waktunya hampir tiba. Biarkan mereka terkejut dengan caranya sendiri." Aku tersenyum. Ternyata, pulang dengan motor tua bersama suami yang disangka kuli, justru terasa lebih berkelas daripada pesta reuni penuh kemunafikan. Dan aku yakin, sebentar lagi, dunia mereka akan jungkir balik. Malam itu, setelah kami sampai di rumah, aku langsung berganti baju dan merebahkan diri di ranjang. Tapi meski tubuhku lelah, mataku tak kunjung terpejam. Rasa kesal, marah, dan malu masih membekas kuat. Kata-kata Citra dan gengnya terus berputar di kepalaku, menusuk lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan. Rangga masuk ke kamar sambil membawa 2 gelas susu hangat. Dia selalu tahu caraku menenangkan diri, tanpa banyak tanya, cukup ditemani dan diberi kehangatan. "Aku tahu kamu kesal," katanya sambil menyerahkan segelas padaku. Aku hanya mengangguk pelan. "Tapi kamu nggak sendiri," lanjutnya sambil duduk di tepi ranjang. "Aku lihat semuanya dari jauh. Aku dengar semuanya." Aku menoleh. "Mas dengar. Waktu kamu masuk hotel, aku belum pulang ke rumah. Aku sempat lewat dan lihat motor-motor mewah di parkiran. Aku jadi penasaran, lalu muter balik dan duduk di warung dekat situ. Dengar cukup banyak obrolan, bahkan dari pintu lobi." Aku terdiam. Perasaan malu yang tadi terasa panas berubah menjadi getir. "Maaf, Mas. Aku jadi bawa kamu ke situasi kayak tadi." Rangga tertawa pelan. "Eka, kamu nggak salah. Yang salah itu mereka, yang merasa bisa menilai hidup orang lain hanya dari baju dan kendaraan." Ia lalu menatapku serius. Tatapan yang tak biasa. Tatapan saat Rangga sedang merencanakan sesuatu yang besar. "Aku pikir sudah waktunya," ucapnya perlahan. "Waktunya apa?" tanyaku. "Waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya." Tapi bukan dengan marah. Bukan juga dengan teriak-teriak. Kita balas dengan elegan. Aku mengernyit. Penasaran. Tapi Rangga hanya tersenyum kecil. "Besok kamu ikut aku, ya? Kita ke lokasi proyek." Esok harinya,
Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Rangga sudah menyiapkan sarapan dan berpakaian rapi. Tapi bukan dengan jaket lusuh atau celana kerja seperti biasa. Kali ini dia memakai kemeja putih bersih dan celana bahan. Rambutnya disisir rapi. Aku bahkan nyaris tidak mengenalinya. "Kita mau kemana, Mas?" tanyaku sambil tersenyum geli. "Ke tempat yang akan membungkam semua hinaan mereka," jawabnya santai. Sepanjang perjalanan, kami berbicara ringan, tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Mobil Rangga, yang selama ini disimpan di garasi kantor, akhirnya ia keluarkan. Bukan mobil biasa, tapi SUV hitam mengilap dengan logo perusahaan kecil di bagian belakang, PT Rancang Karya Mandiri. Aku menatap logo itu. Nama yang selama ini hanya kutahu sebagai kantor kecil. Rangga ternyata lebih dari sekadar kantor kecil. Kami sampai di depan gedung tinggi yang masih dalam tahap finishing. Gedung itu terasa tidak asing. Aku terpaku. "Mas, bukannya ini gedung tempat acara reuni kemarin?" Rangga mengangguk santai. "Iya, mereka sewa ballroom hotel yang ada di lantai bawah gedung ini. Tapi yang mereka nggak tahu, seluruh gedung ini adalah hasil karya timku. Dan aku adalah arsitek utamanya." Jantungku berdetak cepat. Jadi selama ini, kami bahkan berpijak di atas hasil karya suamiku sendiri. Tapi mereka tak tahu, bahkan menghinanya di tempat yang dibangun oleh tangannya sendiri. "Kita ke lantai atas. Aku ada meeting sama investor, sekalian pengumuman media," kata Rangga tenang. Dan benar saja. Siang itu, di lantai tertinggi gedung, Rangga mengadakan press conference kecil bersama rekan-rekannya. Ia mengenalkan konsep arsitektur gedung, proses pembangunan, serta visi perusahaannya. Media hadir, wartawan memotret, beberapa klien datang dan memberi pujian. Aku berdiri di belakang sambil menatap suamiku dengan perasaan haru yang tak bisa digambarkan. Ini suamiku, pria yang mereka sebut tukang. Berdiri gagah menjelaskan rancangan dengan kepercayaan diri penuh. Bukan tukang, bukan kuli, tapi arsitek, pemilik dan pemimpin. Dan saat itulah aku tahu, inilah bentuk balas dendam terbaik. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kenyataan. Rangga menatapku dari kejauhan dan tersenyum. Senyum itu berkata tanpa suara, "Lihat, Kak, kita nggak perlu menjelaskan apa-apa. Kebenaran akan menjelaskan dirinya sendiri." Aku menggenggam tas kecilku erat. Dan di dalam hati, aku sudah tak sabar menanti bagaimana wajah Citra, Nanda, dan dia saat mereka tahu siapa yang mereka hina kemarin malam. Setelah konferensi pers selesai, aku dan Rangga masih berada di lantai paling atas gedung pencakar langit itu. Angin sore berhembus lembut dari arah balkon terbuka. Pemandangan kota terlihat begitu megah dari atas sini. Langit jingga menyapu gedung-gedung tinggi yang berdiri sejajar, seolah memberi penghormatan kepada karya terbesar suamiku. "Mas," aku memanggil lirih. "Aku masih belum percaya semua ini." Rangga tersenyum, menatap jauh ke depan. "Aku juga masih nggak nyangka. Kak, dulunya lahan ini cuma lapangan kosong yang penuh rumput liar. Sekarang, jadi pusat bisnis baru. Gedung ini bukan sekadar proyek. Ini simbol bahwa orang kecil juga bisa berdiri tinggi, asal mau bekerja keras." Aku menggenggam tangannya erat. Ada rasa haru sekaligus bangga yang bercampur di dada. Tak kusangka, suamiku yang setiap hari membawa semen dan pasir itu ternyata adalah pemilik perusahaan besar. Perancang gedung-gedung pencakar langit yang mulai mengubah wajah kota. Rangga mengajakku turun ke lantai 13. Salah satu lantai yang belum sepenuhnya digunakan. Di situ ada ruang pertemuan yang luas, dengan tembok kaca transparan dan layar digital raksasa. Di depan layar itu, terpampang besar-besar, proyek Menara Arunika. Arsitek utama, Rangga Wijaya PT Rancang Karya Mandiri. Mataku membelalak. Ini gedung tempat reuniku kemarin. Rangga mengangguk. "Iya,
Mereka sewa ballroom hotelnya untuk acara itu. Tapi nggak satu pun dari mereka tahu. Mereka berpesta di gedung yang aku rancang, yang aku bangun, yang aku awasi dari nol. Aku tercekat. Teringat kembali bagaimana Citra dan yang lain tertawa melihatku dijemput dengan motor tua. Bagaimana mereka menganggap Rangga hanya kuli bangunan. Padahal, mereka menari, tertawa, dan makan di tempat yang berdiri dari karya tangan Rangga. "Mas, kenapa nggak dari dulu kamu bilang ini?" Tanyaku pelan. "Karena kita nggak butuh pengakuan dari orang yang hanya bisa meremehkan. Tapi sekarang biar mereka tahu. Bukan untuk sombong, tapi supaya mereka belajar. Jangan pernah menghina seseorang hanya dari penampilannya." Hari itu, kami berkeliling proyek. Banyak staf menyapa Rangga dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena benar-benar menghargai. Seorang investor dari luar negeri bahkan sempat menyapaku, memujiku sebagai istri Rangga yang low profile. Malamnya, media lokal mulai mengunggah berita. Arsitek muda asal Indonesia rancang proyek gedung 40 lantai di tengah kota. Rangga Wijaya, pendiri rancang karya mandiri. Gedung reuni alumni SMA 2008 ternyata proyek arsitektur terbaru Rangga Wijaya. Dan tentu saja berita itu menyebar. Keesokan paginya, grup WhatsApp alumni SMA mendadak heboh. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Foto Rangga berdiri di depan layar proyek besar. Cuplikan video konferensi pers. Link berita dengan judul mencolok. Citra mengirim pesan. "Gengs, kalian tahu nggak sih? Ternyata suaminya Eka itu arsitek." Wajah berteriak ketakutan, "Astaga, aku baru ngeh. Gedung tempat kita reuni kemarin tuh dia yang desain." "Gila sih." Dia membalas. "Seriously? Kok bisa kita nggak tahu sama sekali sih? Aku pikir dia tukang." "Nanda, makanya jangan ngejek orang dari motor doang. Malu bener ini asli." Aku membaca semua itu sambil tersenyum kecil. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya dunia berbicara untukku. Rangga menatapku dari balik meja makan. Sudah saatnya mereka belajar, K.A., bahwa nilai manusia nggak pernah bisa dilihat dari berapa banyak saldo di dompet, tapi dari seberapa tinggi dia berdiri meski sering direndahkan. Aku menggenggam tangannya. "Dan kamu sudah buktikan itu." Hari-hari selanjutnya, bukan aku yang mencari pengakuan, tapi mereka yang datang mencari penyesalan. 3 hari setelah berita itu viral di media sosial dan grup alumni, aku menerima pesan langsung dari admin reuni. "Kak Eka, kami dari panitia reuni ingin mengundang kembali Mas Rangga untuk hadir sebagai narasumber arsitektur muda inspiratif dalam kegiatan alumni pekan depan. Kami semua sangat kagum dan terkejut ternyata Mas Rangga adalah tokoh di balik pembangunan gedung tempat reuni kemarin." Aku membaca pesan itu berulang kali, sampai akhirnya tersenyum tipis. Dunia memang cepat berputar. Baru beberapa hari lalu mereka mentertawakan suamiku. Kini mereka berebut memujinya. Aku menunjukkan pesan itu ke Rangga. Dia hanya membaca sekilas, lalu berkata, "Datang yuk, sekalian main ke kantor bawah." Hari Sabtu pagi, aku dan Rangga berangkat. Tapi kali ini bukan dengan motor tua. Rangga menyetir mobil SUV hitam miliknya, yang selama ini lebih sering disimpan di garasi kantor proyek. Pakaian Rangga rapi. Jas abu muda, kemeja biru muda, dasi warna navy, dan jam tangan yang jarang sekali ia pakai. Bukan untuk pamer, tapi karena hari ini adalah hari dia bicara dengan publik, bukan sebagai kuli, tapi sebagai seorang profesional. Sesampainya di gedung, suasana di lobi sudah ramai. Banyak alumni hadir kembali. Kali ini bukan sekadar kumpul nostalgia, tapi karena mereka penasaran melihat sosok di balik proyek megah. Tatapan mereka langsung mengarah padaku dan Rangga ketika kami masuk. Citra mendekat cepat. Wajahnya diliputi ekspresi antara malu dan antusias. "Eka, Mas Rangga, Masya Allah, saya masih nggak nyangka.
Maaf banget ya kalau kemarin kami, ya, banyak salah paham. Katanya dengan senyum penuh basa-basi. Tidak apa-apa, Mbak Citra. Jawab Rangga tenang. Itu memang salah saya juga. Saya terlalu nyaman tampil sederhana. Diah dan Nanda ikut bergabung. Diah menyodorkan tangan. Saya baru tahu kalau PT Rancang Karya Mandiri itu milik Mas Rangga. Keren banget. Beneran menginspirasi. Aku hanya tersenyum kecil, membalas sekilas. Tidak ada dendam, tapi aku pun tak perlu menjilat balik. Acara berlangsung di aula konferensi lantai 5. Kali ini, meja bulat diganti kursi teater. Layar besar di depan menampilkan profil Rangga. Rangga Wijaya, arsitek muda CEO PT Rancang Karya Mandiri. Tema, dari lapangan ke puncak merancang dengan tangan sendiri. Rangga naik ke panggung disambut tepuk tangan yang hangat. Dia berdiri tegap. Senyumnya kalem tapi penuh wibawa. Saya Rangga. Mungkin beberapa dari kalian pernah melihat saya membawa semen, memakai helm, atau mengantar istri saya dengan motor tua. Ya, semua itu benar. Tapi bukan karena saya tidak mampu, melainkan karena saya ingin tetap dekat dengan akar perjuangan saya. Suasana ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Saya memulai dari nol. Merintis perusahaan sendiri, mendesain sendiri, turun ke lapangan sendiri. Bukan karena saya harus, tapi karena saya memilih. Saya ingin memastikan bahwa setiap rumah, gedung, bahkan proyek kecil yang saya pegang dibangun bukan hanya dengan teori, tapi dengan rasa. Beberapa hadirin mulai mengangguk. Bahkan beberapa mata berkaca-kaca. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kadang, orang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan paling besar. Jangan remehkan siapapun. Karena bisa jadi, mereka sedang membangun sesuatu yang lebih tinggi dari yang bisa kita bayangkan. Tepuk tangan membahana. Aku duduk di kursi barisan depan, menahan air mata haru. Suamiku benar-benar mengubah cara pandang banyak orang hari ini. Setelah sesi berakhir, banyak orang mengantri untuk berfoto dengannya. Citra mendekatiku dan berkata lirih, "Kamu beruntung, Eka. Suamimu bukan cuma hebat, tapi rendah hati. Saya malu banget kalau ingat malam reuni kemarin." Aku menatapnya, menahan senyum. Semua orang bisa berubah, Cit. Yang penting belajar dari kesalahan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Rangga bukan sebagai tukang bangunan, tapi sebagai pria visioner. Dan untuk pertama kalinya pula, aku berjalan keluar dari gedung itu, bersama suamiku, dengan kepala tegak, bukan karena status, tapi karena kebenaran akhirnya muncul sendiri. Sepulang dari acara itu, ponselku tak berhenti berbunyi. Grup alumni mendadak aktif seperti tak pernah sebelumnya. Semua memuji, mengirimkan stiker, keren, salut, dan bahkan menyebarkan ulang potongan video pidato Rangga di panggung. Wajah suamiku tersebar di berbagai status teman-teman SMA-ku, bahkan dari mereka yang sebelumnya menghina dengan terang-terangan. Dan yang paling terasa ironis, adalah mereka yang dulu mencemooh, kini berubah jadi pengagum. Di rumah, aku membuka satu persatu pesan pribadi yang masuk. Ada dari teman-teman lama yang dulu bahkan tak pernah menyapaku. Tapi yang paling menarik adalah pesan dari dia. "Eka, aku malu banget. Jujur aku pikir kamu itu kasihan karena nikah sama tukang. Tapi ternyata, kamu jauh lebih hebat dari kami semua. Kamu bisa setia saat dia belum jadi siapa-siapa. Aku salut banget sama kamu." Lalu pesan dari Nanda. "Mas Rangga itu ganteng banget pas pakai jas. Aku dulu gak nyangka itu orang yang sama waktu jemput kamu pakai motor. Dia humble banget ya. Asli aku jadi fans." Aku membaca pesan itu dengan hati campur aduk. Lucu rasanya melihat bagaimana cepatnya orang berubah saat tahu kenyataan. Dari menghina, lalu memuja. Dari meremehkan, lalu merasa tidak pantas. Tapi yang paling menarik adalah perubahan sikap Citra. Siang itu,
Citra mengirim pesan padaku. Kak Eka, bisa nggak aku main ke rumah? Aku mau ngobrol langsung. Aku sempat bimbang. Tapi Rangga hanya berkata, terima saja. Mungkin dia memang ingin belajar sesuatu. Sore harinya, Citra datang. Sendirian. Penampilannya tetap mewah. Tas branded, jam tangan mengilap, dan sepatu berhak tinggi. Tapi wajahnya tak lagi setinggi itu. Ada sorot ragu di matanya. Terima kasih ya udah terima aku, ucapnya saat masuk ruang tamu. Aku menyuguhkan teh hangat. Seperti biasa. Aku minta maaf. Kak, waktu reuni kemarin, aku terlalu angkuh. Aku terlalu cepat menilai kamu dan suamimu, katanya sambil menunduk. Aku hanya diam, menatap wajahnya yang dulu begitu pongah. Kamu tahu nggak? Aku iri sebenarnya. Lanjutnya, kamu tenang, kamu bahagia, dan suamimu itu, ya ampun, bukan cuma sukses, tapi kelihatan banget sayangnya ke kamu. Aku tersenyum kecil. Cit, semua orang punya jalan masing-masing. Aku dan Rangga nggak dapat ini dengan instan. Kami mulai dari nol, bahkan kadang minus. Citra mengangguk. Aku dan suamiku, kami malah makin jauh. Dia sibuk dengan dunia bisnisnya. Aku sibuk cari pengakuan. Tapi ternyata, semua itu nggak bikin aku merasa cukup. Ia meneteskan air mata. Aku malu. Kak, dulu aku sombong banget. Aku pikir aku sudah menang. Padahal aku nggak tahu apa-apa soal bahagia. Aku menepuk tangannya pelan. Lebih baik terlambat sadar, daripada tidak sama sekali. Saat Citra pulang, aku sadar, kadang hidup memberi kejutan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Hari itu, aku tak perlu membalas dengan hinaan atau kemarahan. Cukup tunjukkan kebenaran dan biarkan mereka belajar sendiri. Malamnya, Rangga duduk di teras bersama aku, memandangi langit gelap penuh bintang. Mereka sudah lihat, Kak, katanya pelan. Aku tersenyum, dan mereka kaget bahkan terdiam. Dan kamu? Tanyanya menatapku. Aku bangga. Jawabku mantap. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tetap menjadi dirimu. Yang sederhana, tulus, dan tidak pernah membalas hinaan dengan benci. Rangga mengangguk. Ia menggenggam tanganku. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, kami tahu, ini belum akhir. Tapi ini adalah titik balik. Kami sudah melangkah jauh. Dan akan terus melangkah, tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Pagi itu, langit cukup cerah. Aku baru saja selesai membersihkan halaman saat terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai dan jantungku langsung berdetak lebih cepat. Nanda, dia, bertiga, berdiri ragu di depan pagar rumah kami. Wajah mereka tak semewah biasanya. Tak ada riasan mencolok. Tak ada tas-tas mahal yang menggantung di bahu. Mereka tampil lebih sederhana dan lebih gelisah dari biasanya. Aku membuka pintu dan melangkah pelan ke arah pagar. Eka. Citra memanggil namaku lirih. Tatapannya tak setajam biasanya. Aku diam sejenak, lalu membuka pagar dan mempersilakan mereka masuk. Kami duduk di ruang tamu. Aku membuatkan teh, seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih sunyi. Tak ada obrolan basa-basi. Tak ada tawa palsu. Hanya keheningan dan tatapan bersalah yang menggantung di antara kami. Citra mulai bicara. Suaranya sedikit bergetar. Eka, kami datang hari ini bukan untuk apa-apa. Cuma mau minta maaf. Dari lubuk hati paling dalam. Nanda menunduk. Dia menatapku dengan mata merah. Kami sadar kami keterlaluan waktu reuni. Kami terlalu cepat menilai kamu dan Mas Rangga dari apa yang kelihatan di luar. Kami nggak tahu dan kami nggak pernah benar-benar mau tahu. Lanjut Citra. Dan sekarang, setelah semua orang tahu siapa Mas Rangga, kami malu sendiri.
ucap Nanda pelan. Malu karena yang kami kira cuma tukang bangunan, ternyata arsitek besar. Yang kami hina, ternyata jauh lebih sukses daripada suami-suami kami sendiri. Aku menarik napas perlahan. Aku menatap mereka bertiga satu persatu. Wajah mereka bukan wajah orang sombong seperti dulu, tapi wajah orang-orang yang baru saja dihantam kenyataan. Kalian tahu, kataku akhirnya, aku nggak pernah minta dihormati. Aku cuma minta dihargai sebagai manusia. Tapi saat kalian menertawakanku, merendahkan suamiku, bahkan menyindir penampilanku, saat itu aku benar-benar ingin pulang dan menghilang. Citra mulai menangis. Aku bodoh, Kak. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir aku lebih dari kamu karena hidupku lebih mewah. Tapi ternyata, kamu yang lebih kaya. Karena kamu punya cinta, punya ketulusan, dan hidup yang nyata. Kalau boleh jujur, ucap dia, aku iri sama kamu. Iri banget. Kamu nggak pernah pura-pura. Kamu nggak perlu pamer. Tapi kamu punya kebahagiaan yang kami kejar tapi nggak pernah dapat. Aku terdiam sejenak. Kemudian aku berkata pelan. Aku maafkan kalian. Tapi bukan karena kalian tahu siapa suamiku sekarang. Tapi karena kalian cukup rendah hati datang ke sini dan mengakui kesalahan kalian. Citra menggenggam tanganku. Terima kasih, Eka. Kamu jauh lebih baik dari kami. Rangga keluar dari kamar. Baru pulang dari kantor proyek sebentar tadi. Ia tersenyum ramah melihat mereka. Padahal dulu justru dia yang jadi sasaran hinaan paling menyakitkan. Mbak Citra, Mbak Nanda, Mbak Diah. Sapa Rangga tenang. Silakan minum tehnya. Masih hangat. Nggak usah sungkan. Ketiganya hanya bisa tersenyum malu. Beberapa menit kemudian, mereka pamit pulang. Tapi sebelum keluar pagar, Citra berhenti dan menoleh padaku. Kak, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa pakaian, kendaraan, dan status nggak berarti apa-apa tanpa hati yang benar. Aku hanya tersenyum. Hari itu, bukan aku yang datang memohon pengakuan, tapi mereka yang datang membawa malu, membawa maaf, dan membawa hati yang akhirnya belajar. Setelah kepergian Citra, Nanda, dan Diah dari rumahku pagi itu, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap cangkir teh yang masih hangat. Suasana rumah begitu tenang, tapi dalam hatiku bergemuruh. Bukan karena marah, bukan juga karena puas, tapi karena aku merasa telah melewati satu ujian besar dalam hidupku. Tak lama, Rangga datang dan duduk di sampingku. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu hebat." Aku menoleh. "Kenapa?" "Kamu bisa menahan emosi, tidak membalas mereka dengan caci maki, tidak mempermalukan mereka, padahal kamu bisa." Aku hanya tersenyum, karena aku tahu rasanya dipermalukan. Dan aku tidak mau jadi seperti mereka. Hari itu aku memutuskan untuk membalas semuanya. Dengan anggun. Sore harinya, admin grup alumni mengundangku untuk menjadi pembicara dalam acara kecil bertajuk Cerita di Balik Kesuksesan. Aku awalnya ragu, tapi Rangga menyemangatiku. "Ini kesempatanmu, Kak. Tunjukkan ke mereka bahwa kamu bukan hanya istri dari arsitek hebat, tapi kamu juga perempuan kuat." Maka seminggu kemudian, aku berdiri di sebuah ruang kecil yang disiapkan untuk acara itu. Banyak teman-teman SMA hadir, termasuk, tentu saja, Citra, Nanda, dan Diah, yang duduk di barisan depan. Aku tidak pakai baju mewah. Aku hanya mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan celana panjang kain. Tapi rambutku tersisir rapi, wajahku segar, dan aku berdiri dengan percaya diri. Dulu aku minder datang ke reuni, kataku membuka pidato. Karena aku pikir, yang akan hadir adalah orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang keren dengan kehidupan yang sempurna. Beberapa tertawa pelan, beberapa mengangguk setuju. Tapi ternyata, saat aku datang, aku disambut bukan dengan pelukan hangat,
tapi dengan komentar sinis, tatapan meremehkan, dan bisik-bisik menyakitkan. Ruangan langsung hening. Bahkan suara kipas angin pun terdengar. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas. Aku berdiri di sini untuk mengingatkan bahwa kita semua punya perjalanan masing-masing. Dan tidak ada satupun dari kita yang pantas direndahkan hanya karena penampilan atau status. Aku menatap wajah Citra, yang langsung menunduk. Suamiku memang bukan pria yang suka tampil. Dia tidak suka kemewahan. Tapi dia bekerja keras. Dia tidak bangga menunjukkan hasilnya, karena yang membuatnya bangga adalah prosesnya. Dan aku berdiri bersamanya dari hari pertama kami belum punya apa-apa. Air mata mulai jatuh dari mata Nanda. Aku tidak ingin hidup yang sempurna. Aku hanya ingin hidup yang jujur. Dan aku sudah mendapatkannya. Tepuk tangan menggema. Tapi aku tahu, itu bukan tepuk tangan karena aku hebat. Tapi karena akhirnya mereka paham. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiriku, mengucapkan maaf, pujian, dan bahkan mengaku terinspirasi. Tapi satu momen yang paling berkesan adalah ketika Citra menghampiriku sambil membawa sebuah bingkisan kecil. "Ini, untuk kamu," katanya pelan. "Apa ini?" "Cuma makanan kecil buatan sendiri. Aku ingin belajar dari kamu, bukan cuma soal rendah hati, tapi soal jadi istri yang gak sibuk dengan status dan barang-barang. Aku capek, hidupku terlalu banyak pura-pura." Aku menatapnya lembut. "Kamu masih bisa berubah, Cit. Semua orang bisa. Yang penting mau mulai dari hati." Citra menitikkan air mata. Kami berpelukan singkat, bukan sebagai rival, tapi sesama perempuan yang akhirnya belajar dari satu sama lain. Hari itu aku belajar bahwa membalas tidak harus dengan suara keras. Kadang, membalas cukup dengan satu kalimat tenang, satu senyuman, dan satu sikap elegan yang membuat mereka merenung. Dan dari sinilah, kehidupanku dan Rangga semakin kuat, bukan karena kami menang, tapi karena kami tetap berkelas saat direndahkan. Setelah pertemuan itu, suasana grup alumni mulai berubah. Tak ada lagi candaan yang merendahkan. Tak ada lagi obrolan penuh pamer tentang tas mahal atau suami kaya. Entah sejak kapan, obrolan mulai lebih hangat, lebih manusiawi. Banyak yang mulai terbuka, termasuk Citra, Nanda, dan Diah. Aku tak menyangka bahwa setelah membuka hati mereka, justru aku melihat sisi lain yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Siang itu, aku menerima pesan dari Citra. "Ka, bisa ketemu sebentar? Aku butuh teman cerita." Aku mengiyakan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat taman kota. Citra datang dengan wajah lelah, mata sembab, dan tanpa make-up tebal seperti biasanya. "Maaf ya, aku nggak bisa senyum seperti dulu," katanya sambil duduk. "Gak perlu minta maaf, Cit. Aku lebih suka kamu yang jujur begini," jawabku lembut. Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang pernikahannya, tentang suaminya yang mulai jarang pulang, tentang kartu kredit yang terus membengkak karena belanja bukan untuk kebutuhan, tapi untuk menutupi rasa kosong. Aku merasa, aku nggak pernah cukup di matanya. Selalu ada perempuan lain yang lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Aku capek. Ka, hidupku mewah, tapi hampa. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu itu bukan sekadar curhat. Itu jeritan hati yang akhirnya lelah berpura-pura. Beberapa hari kemudian, giliran Nanda yang datang ke rumahku. Kali ini bukan dengan mobil mewahnya, tapi naik ojek online. "Gak nyaman bawa mobil akhir-akhir ini," katanya singkat sambil duduk di ruang tamu. Aku tak bertanya lebih lanjut. Tapi saat ia mulai bicara, semuanya mengalir deras. "Suamiku bangkrut. Ka, usahanya anjlok sejak pandemi. Tapi kami terus pura-pura hidup mapan. Aku masih update foto liburan padahal pakai foto lama. Aku masih pamer tas,
Padahal itu semua kredit. Aku malu. Aku terlalu sibuk menjaga citra. Ia menunduk, menangis. Aku kira selama ini kamu yang harusnya malu karena punya suami, kuli. Tapi ternyata aku yang harusnya malu, karena hidupku cuma kemasan. Aku memeluknya. Dalam pelukanku, aku bisa merasakan tubuhnya yang gemetar, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun. Dan ia datang paling akhir. Tanpa kata-kata banyak, ia hanya menyerahkan secari kertas ke tanganku, surat perceraian. Dia selingkuh. Dan aku terlalu sibuk bersaing dengan teman-teman SMA sampai nggak lihat rumah tanggaku sendiri hancur pelan-pelan. Kami duduk berdua dalam diam. Tak perlu banyak bicara, karena kadang luka tidak butuh komentar. Cukup didengar, cukup dimengerti. Hari-hari berikutnya, kami makin sering bertemu. Tapi bukan lagi sebagai teman lama yang saling menilai, melainkan sebagai sesama perempuan yang belajar dari luka masing-masing. Mereka mulai pelan-pelan menyusun ulang hidup mereka. Citra ikut pelatihan masak dan mulai menjual kue online. Nanda belajar mengelola keuangan rumah tangga tanpa gengsi. Dia sibuk memperbaiki hubungannya dengan anak-anak setelah berpisah. Dan aku tetap menjadi aku, perempuan sederhana, istri dari pria luar biasa, yang kini lebih dihargai bukan karena suaminya sukses, tapi karena tetap setia di masa tersulitnya. Dalam satu pertemuan sore, kami duduk berempat di teras rumahku. Tertawa, bukan karena materi, tapi karena saling memahami. Kamu tahu, Kak? Ujar Citra sambil menyesap teh hangat. Kita butuh kamu waktu itu bukan untuk dipamerin, tapi untuk jadi cermin. Supaya kami sadar bahwa hidup nggak butuh pengakuan orang lain. Aku tersenyum. Dan kalian gak pernah benar-benar buruk. Kalian cuma terlalu sibuk menutupi luka dengan kebanggaan semu. Hari itu aku sadar. Terkadang, orang yang paling keras menertawakanmu adalah orang yang paling butuh tempat untuk menangis. Hari-hari terasa jauh lebih tenang sekarang. Tak ada lagi perasaan minder. Tak ada lagi rasa tertekan setiap kali mendengar nama Citra, Nanda, atau dia. Bahkan, sekarang kami bisa tertawa bersama, duduk di satu meja sambil membicarakan kehidupan tanpa topeng, tanpa pura-pura menjadi sempurna. Tapi di balik semua itu, aku tahu siapa yang paling berjasa menjaga ketenanganku selama ini. Rangga, suamiku, pria yang dulu dianggap kuli bangunan oleh teman-temanku. Padahal kenyataannya dia adalah pilar hidupku. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang kami nikmati di halaman belakang rumah, Rangga menatapku dalam diam. Di bawah sinar lampu taman yang temaram, wajahnya terlihat semakin dewasa dan bijaksana. Kamu tahu, Kak, ucapnya perlahan. Aku nggak pernah peduli mereka mau bilang aku tukang, atau sopir, atau siapapun. Tapi aku peduli kalau kamu sampai sakit hati. Aku menunduk. Tersenyum tipis. Dulu iya, Mas, aku sakit hati. Tapi sekarang aku bersyukur, karena semua itu bikin aku lebih kuat. Rangga tertawa kecil. Kamu memang selalu kuat. Aku menatapnya. Tapi aku kuat karena kamu. Karena kamu gak pernah berubah meski dunia menertawakan kita. Kamu tetap jadi suami yang pulang kerja bawa tangan kasar tapi hati yang lembut. Rangga memelukku erat, dan dalam pelukannya, aku tahu, aku tidak butuh pembuktian apapun lagi. Beberapa minggu kemudian, Rangga diundang sebagai pembicara nasional dalam sebuah acara arsitektur bergengsi. Ia tampil di depan ratusan profesional, mengenakan jas terbaiknya. Tapi saat sesi tanya jawab, seseorang dari audiens bertanya, "Apa yang paling membuat Anda bertahan saat memulai dari nol?" Dan Rangga menjawab dengan mata menatap ke arahku yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Tepuk tangan menggema, tapi aku hanya menatapnya sambil menahan air mata haru. Karena aku tahu, itu bukan sekadar jawaban, itu adalah kebenaran yang hidup dalam rumah tangga kami. Kini,
kehidupan kami semakin stabil. Rangga mulai membimbing banyak arsitek muda, membuka beasiswa, bahkan membangun proyek sosial di desa-desa pelosok. Ia tetap sederhana, tetap bersahaja. Sementara aku membuka komunitas untuk istri-istri pejuang, perempuan yang mendampingi suaminya dari nol, yang seringkali tak mendapat pengakuan. Di rumah kecil yang dulu kami bangun sendiri, kini kami tidak hanya tinggal dengan tenang, tapi juga bahagia. Bukan karena rumahnya megah, bukan karena mobilnya mahal, tapi karena cinta dan pengertian tak pernah surut di dalamnya. Satu sore, saat kami duduk di teras sambil menikmati teh manis dan suara burung, Rangga bertanya padaku, "Kalau bisa mengulang waktu, kamu masih mau nikah sama kuli bangunan kayak aku?" Aku tersenyum lebar dan menjawab, "Kalau aku tahu kuli bangunan itu kamu, Mas, aku bahkan rela nikah lebih cepat." Kami tertawa bersama, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang tetap bertahan dan saling menggenggam. Saat semua orang hanya bisa menunjuk dan tertawa, dan aku bersyukur, aku menggenggam tangan orang yang tepat. Hidup bukan soal penampilan luar atau status sosial. Terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan kekuatan dan ketulusan yang luar biasa. Jangan cepat menilai, jangan mudah meremehkan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang tumbuh diam-diam untuk bersinar terang di waktu yang tepat. Yang terpenting dalam hidup adalah kesetiaan, kejujuran, dan hati yang tidak mudah goyah meski direndahkan. Kalau kamu suka dengan kisah ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.